kami persembahkan sebuah penghargaan dan pengabdian beliau sepanjang hayat, Lifetime Achievement Award, kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Spirit of Democrat Award bagi almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Dr. Edi Baskoro Yudhoyono MSc. Kelaparan, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, membagi-bagikan sembako, dan kita juga ingin terus membantu. Dalam hari ulang tahun Partai Demokrat ke-20, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum, tak tanggung-tanggung memberikan penghargaan kepada kedua orang tuanya dan adiknya. Tentu publik terkejut dan kaget atas pemberian penghargaan kepada keluarga inti. Meskipun ada tokoh lain yang mendapat penghargaan, namun tidak ada orang luar yang mendapatkan penghargaan. Apakah memang sesempit itu Demokrat membangun dirinya? Tidakkah ada pihak luar yang juga berjasa dalam membangun partai berlambang mersi biru itu? Jangankan pihak luar partai, tokoh partai yang pernah berjasa untuk Demokrat juga dilupakan. Tak ada nama macam Sis NS, Max Sopakua, Johnny Allen Marbun, Angelina Sondah, Anas Urbaningrum, Nazarudin, Marzuki Ali, Ruhut Sitompul, Sutan Batugana, dan masih banyak yang lainnya. Jika alasan nama Sutan Batugana, Angelina Sondah, Anas Urbaningrum dan Nazarudin tidak disebut karena tersangkut kasus korupsi, mengapa mantan Menpora Andi Malarangeng masih tetap disebut mendapat penghargaan? Kita tahu, Sutan Batugana dan Ruhut Sitompul adalah orang yang pasang badan ketika SBY sebagai presiden diserang kebijakannya. Pun dengan Sis NS dan Max Sopakua, yang membesarkan partai saat berusia seumur jagung. Atau bagaimana Marzuki Ali memimpin DPR dengan berdarah-darah agar lembaga wakil rakyat itu tidak terlalu kritis pada pemerintah. Pemberian penghargaan kepada keluarga, bukan satu-satunya tindakan Demokrat di bawah kepemimpinan mantan mayor ini jadi polemik. Beberapa lontaran AHY maupun Ibas sang adik yang kini menjabat sebagai ketua fraksi di DPR malah lebih terkesan nyinyir kepada pemerintah dibandingkan dipandang sebagai kritik. Misalnya saat Ibas melontarkan kritik pentingnya pemerintah menangani serius pandemik agar tidak menjadi negara gagal. Padahal kita tahu pemerintah bergerak cepat dalam menekan pertumbuhan COVID. Bahkan saat ini kebijakan PPKM di Indonesia malah dijiplak negara lain. Boleh gak? Boleh dong, dari mana? Oke. Aku mau coba disinfektan dulu ya, masuk ke dalam bilik. Terima kasih. Iya. Jangan lupa hand sanitizer buat tangannya supaya bersih. Dilap berkali-kali. Terima kasih. Wow, ini benda apa? Dalam bilik, ajaib. Wah, bersih sekali. Bahkan Wasekjen Demokrat, Irwan menyarankan agar Presiden menemui Presiden terdahulu untuk mendapat masukan yang lebih luas dan jernih. Bahkan kebijakan PPKM darurat disebut sebagai kebijakan gagal. Saat ini Demokrat memiliki tantangan besar. Selain para wakil rakyat dari partai yang identik dengan warna biru ini jarang terlihat kritis kepada pemerintah, padahal juga bukan pendukung pemerintah, namun perolehan suara sejak SBY jadi presiden hanya terjadi lonjakan sekali. Di luar itu, perolehan suara selalu turun. Pada 2004 saat memenangkan Pilpres pertama kali, kursi DPR untuk Demokrat hanya 57 saja. Melonjak menjadi 150 kursi pada 2009. Setelah itu merosot hingga 61 kursi di 2014,
dan pemilu 2019 yang lalu hanya mampu mendapat 54 kursi alias hampir tersisa sepertiga dari zaman keemasan Partai Demokrat. Jika cara AHY memimpin Demokrat tidak segera dirubah, waktu pemilu akan semakin mepet. Silahkan sebutkan siapa anggota DPR sekarang yang cukup kritis dan terlihat dengan publik? Orang-orang macam Ruhut Sitompul, Andi Malarangeng, Roy Suryo, almarhum Sutan Batugana dan banyak lagi. Kini baik di media cetak maupun media elektronik sudah jarang kita temui politisi mereka berbicara. Lantas, modal apa yang mau diangkat ke pertarungan 2024? Bila sekarang saja mereka kesulitan memunculkan kadernya di media, bagaimana mereka mau mendorong AHY sebagai capres atau cawapres? Pantas saja muncul pertanyaan dari benang merah uraian ini. AHY itu sebenarnya mau mengangkat atau malah memerosokkan Partai Demokrat?